Jadi absensi, menyimak video, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan. Nah, itu adalah aktivitas yang wajib dilakukan mahasiswa dalam perkuliahan. Jadi walaupun perkuliahan kita ini online, tapi kita berusaha agar bisa semaksimal mungkin, agar bisa seinteraktif mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual saya pada perkuliahan daring mata kuliah Ilmu Mantik. Sebelum perkuliahan ini dimulai, bagi teman-teman yang baru mengenal saya, baru bertemu saya pada perkuliahan ini, silahkan melihat kurikulum vitae saya pada kolom deskripsi. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester dan juga kontrak perkuliahan. Insya Allah dalam satu semester ke depan kita akan belajar bersama dalam mata kuliah Ilmu Mantik. Teman-teman bisa melihat paparan atau tampilan sebagaimana yang ada di layar sebelah saya ini. Mata kuliah Ilmu Mantik, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 3, dosen pengampu saya sendiri, Dr. M. Arfan Muammar MPDI. Capaian pembelajaran mata kuliah, di sini mahasiswa mampu memahami secara komprehensif mengenai kaidah-kaidah berpikir secara logis, sehingga dapat menyimpulkan kesimpulan dengan benar, sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, juga dapat mengajarkannya di lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Kemudian rumusan kemampuan akhir atau kompetensi dasar dalam mata kuliah ini ada 6. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami secara komprehensif pembahasan tentang definisi, sejarah, dan tujuan mempelajari ilmu mantik. Jadi apa tujuan mempelajari ilmu mantik, definisinya, sejarahnya, ini akan kita bahas pada pertemuan kedua. Kemudian kemampuan akhir yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami secara komprehensif pembahasan tentang ulul albab sebagai insan natik. Pembahasan tentang ulul albab sebagai insan natik. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengartikulasi konsep ilmu dan dilalah dalam ilmu mantik. Konsep ilmu dan dilalah dalam ilmu mantik. Yang keempat, mahasiswa mampu mengartikulasi konsep lafadz dan qadhiyah. Lafadz dan qadhiyah dalam ilmu mantik. Jadi qadhiyah itu adalah susunan dari lafadz. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami dan mengartikulasi istidlal dan kias dalam ilmu mantik. Istidlal itu adalah pengambilan kesimpulan. Dan yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu mantik dalam disiplin ilmu yang lainnya. Bagaimana ilmu mantik itu diaplikasikan pada disiplin ilmu yang lain. Kemudian sistem pembelajaran kita menggunakan TCL dan SCL, Teacher Centered Learning dan Student Centered Learning. Ada kalanya saya memberikan presentasi seperti ini dan ada kalanya nanti mahasiswa yang memberikan presentasi menyampaikan materinya. Metodenya diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Nah, adapun penilaian ini tugas 30%, UTS 20%, aktivitas atau partisipasi 20%. Lah, ini juga penting, walaupun nilainya hanya 20%, tapi ini juga menjadi syarat. Partisipasi atau aktivitas itu jangan dimaknai hanya absensi saja, tetapi keaktifan mahasiswa dalam berdiskusi. Nanti setelah saya bagi tema yang akan sebagai tugas mahasiswa, presenter menyampaikan presentasi dan
mahasiswa yang lain berkewajiban untuk ikut aktif berdiskusi. Kalau ada mahasiswa yang hanya absen saja dari awal sampai akhir, maka saya anggap dia tidak hadir di kelas. Jadi selain absensi, dia juga harus aktif berdiskusi. Kemudian yang terakhir, UAS 30%. Nah, tugasnya apa? Nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Maka setiap mahasiswa harap menyimak dengan baik penjelasan saya. Selanjutnya adalah referensi. Referensi dalam mata kuliah ilmu mantik ini ada beberapa rujukan utama. Saya tampilkan. Nah, ini karena ilmu mantik ini buku-bukunya kebanyakan buku yang lama. Ada beberapa buku yang baru, itu pun tidak sangat baru. Nah, ini akan saya tampilkan di sini. Buku-buku referensi utama ilmu mantik yang kita gunakan adalah, yang pertama adalah buku ilmu mantik teknik dasar berpikir logik yang ditulis oleh Profesor Dr. H. Baihaqi AK. Nah, ini diterbitkan oleh Darul Uloom Press tahun 2007. Saya tidak tahu, mungkin ada terbitan yang terbaru, tapi yang saya punya adalah tahun 2007. Kemudian buku logika ilmu mantik dilengkapi dengan lampiran kias mantik bahasa Arab yang ditulis oleh Basik Jalil. Penerbitnya Kencana Prenada Media Group tahun 2010. Nah, ini masih kategori agak baru ya, tahun 2010. Ini edisi terbarunya juga saya pernah melihat ada. Kemudian, nah ini buku ilmu mantik yang juga sangat lama. Ilmu mantik logika yang ditulis oleh Profesor Kiai Haji M. Taib Thohir Abdul Muin. Penerbitnya Wijaya Jakarta tahun 1987. Nah, ini sudah sangat lama sekali. Kemudian ada juga buku mantik Kaidah Berpikir Islami, penulisnya yaitu Sukriyadi Sambas. Penerbitnya Rosda Karya Bandung tahun 1996. Nah, ini adalah buku ilmu mantik yang dulu pernah saya gunakan ketika saya di pondok pesantren di Gontor, yaitu Mabadi Ilmu Mantik. Ya, penulisnya adalah tim, penerbitnya Trimurti Press TT tanpa tahun. Nah, itu adalah beberapa referensi rujukan utama dalam mata kuliah ilmu mantik ini. Ini sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ada Sukriyadi Sambas, Baihaqi, Taib Thohir, Basik Jalil. Juga ada beberapa buku seperti Sunardi Dahri Tiam, Belajar Cepat Ilmu Mantik, 3 Langkah Berpikir Logis. Ini Malang, Intrans Publishing 2016. Ini juga masuk kategori baru. Kemudian ada Sulam Al-Munawwarok, Kajian dan Penjelasan Ilmu Mantik. Ini punya Kediri, punya Lirboyo. Ada Abdurrahman Al-Akhdari, As-Sulamul Munawwarok, penerbit Al-Hidayah. Dan yang tadi Mabadi Ilmu Mantik. Adapun penunjangnya, ini Alex Lanur, Logika Selayang Pandang. Ada Yusuf Suaib, Logika Hukum Berpikir Tepat. Ada Nung Muhajir, Logika Formal dan Logika Matematika. Ada Nur MS Bakri, Logika Praktis. Ada Puja Wijatna, Logika Filsafat Berpikir. Dan ada Puspo Projo Gilarso, Logika Ilmu Menalar, Dasar Berpikir Tertib, Logis, Kritis, Analitis, dan Dialektis. Nah, itu adalah beberapa rujukan referensi yang nanti sebagai bahan untuk mahasiswa membuat tugas. Kemudian kemampuan akhir yang saya jelaskan tadi itu kemudian kita bagi dalam pertemuan-pertemuan yang berjumlah 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya UTS dan UAS. Ya, pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan, yaitu hari ini saya menyampaikan rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Menjelaskan tata tertib perkuliahan mahasiswa,
kemudian menjelaskan tugas-tugas dan poinnya, serta menyebutkan waktu penugasan. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana tugasnya dan apa yang harus dilakukan oleh PJMK. Pada pertemuan kedua dan ketiga, yaitu kita akan membahas tentang definisi, sejarah, dan tujuan mempelajari ilmu mantik. Ya, yang di dalamnya subbahasanya adalah menjelaskan definisi dan sejarah ilmu mantik, menjelaskan tujuan mempelajari ilmu mantik. Pada pertemuan keempat dan kelima, kita akan mempelajari tentang ulul albab sebagai insan natik. Pembahasan tentang ulul albab sebagai insan natik dibagi menjadi subbahasan, dua subbahasan, menjelaskan ulul albab sebagai insan natik, dan yang kedua menjelaskan tentang sebab-sebab kesalahan dalam berpikir. Sebab-sebab kesalahan dalam berpikir. Ini pada pertemuan kedua dan ketiga, referensi yang digunakan adalah Sukriyadi Sambas. Pada pertemuan keempat dan kelima juga Sukriyadi Sambas. Nah, pada pertemuan keenam dan ketujuh, mahasiswa mampu mengartikulasikan konsep ilmu dan dilalah dalam ilmu mantik. Definisi ilmu itu apa dalam ilmu mantik dan dilalah dalam ilmu mantik. Kemudian subbahasanya adalah definisi ilmu dalam kajian ilmu mantik dan definisi dilalah dalam ilmu mantik beserta contohnya. Ya, referensi yang digunakan adalah Baihaqi Aka. Ini adalah referensi utama, yang sisanya teman-teman bisa menggunakan referensi penunjang. Pertemuan ke-8 adalah UTS, ya. Kemudian pertemuan ke-9 dan ke-10 itu mahasiswa mampu mengartikulasikan konsep lafadz dan qadhiyah dalam ilmu mantik. Jadi qadhiyah itu adalah kalimat. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya jumlah mufidah. Ya. Subbahasanya adalah definisi lafadz dalam ilmu mantik beserta contoh-contohnya. Definisi qadhiyah dalam ilmu mantik beserta contoh-contohnya. Jadi ilmu mantik itu kalau kita membahas hanya definisinya kita akan bingung, maka butuh contoh-contoh konkretnya itu bagaimana. Nah, ini yang kita gunakan Baihaqi Aka. Kemudian pertemuan ke-11 dan 12 kita akan mempelajari tentang istidlal dan qiyas. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, istidlal itu adalah pengambilan kesimpulan atau menyimpulkan. Subbahasanya adalah istidlal dalam ilmu mantik dan qiyas dalam ilmu mantik. Buku yang kita gunakan adalah Baihaqi Aka. Kemudian pertemuan ke-13 dan ke-14, mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu mantik dalam disiplin ilmu yang lain. Bagaimana ilmu mantik ini diaplikasikan pada disiplin ilmu yang lain. Disiplin ilmu apa saja? Di sini kita akan membahas aplikasi ilmu mantik dalam disiplin ilmu tafsir dan kalam. Ya. Yang kedua adalah aplikasi ilmu mantik dalam disiplin ilmu dakwah dan usul fikih. Ya. Jadi bagaimana aplikasinya? Jadi kita tidak hanya berbicara teori, tapi bagaimana mengaplikasikannya. Ini Baihaqi Aka. Dan yang terakhir adalah mahasiswa melakukan review mata kuliah ilmu mantik dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah UAS. Bagaimana tugasnya? Maka tema-tema yang sudah saya jelaskan ini mulai dari setiap pertemuan, hari ini pertemuan pertama, minggu depan pertemuan kedua, maka tema-tema ini silakan dibagi habis kepada mahasiswa, jumlah mahasiswa. Misalkan di sini ada 12 tema, ya, ada 12 tema, dikurangi dengan kontrak perkuliahan, dikurangi dengan review, dikurangi UTS dan UAS, ketemu 12 tema. Itu dibagi jumlah mahasiswa. Jika jumlah mahasiswa 24, maka satu tema dipresentasikan oleh 2 mahasiswa. Tapi jika mahasiswanya hanya 12 mahasiswa, maka satu tema untuk 1 mahasiswa. Nah, bagaimana tugasnya? Setiap mahasiswa
dalam mata kuliah ilmu mantik ini agar membuat makalah. Ya, makalahnya cukup 10 halaman, 1,5 spasi, dan daftar tidak termasuk daftar pustaka. Ya, 10 halaman 1,5 spasi tidak termasuk daftar pustaka. Kemudian mahasiswa juga harus membuat PowerPoint. Jadi setelah membuat makalah, kemudian dibuat PowerPoint dari makalah itu, kemudian mahasiswa menjelaskan PowerPoint-nya itu di sebuah video. Ya, penjelasannya direkam dalam sebuah video. Yang dikumpulkan ke saya adalah makalah dan video itu. PowerPoint-nya tidak usah dikumpulkan, tapi langsung dijelaskan dalam video itu. Nah, video itu silakan diupload di YouTube-nya masing-masing. Kemudian silakan mahasiswa mengirimkan link YouTube-nya kepada saya. Kenapa harus link? Kenapa harus YouTube? Karena kalau file video itu diupload langsung di e-learning, dia terlalu berat. Tapi kalau link, nah, dia bisa diupload di e-learning. Nanti mahasiswa yang lain silakan menyimak, dan setiap pertemuan insya Allah saya akan membuat evaluasi atau pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan. Misalkan kelompok 1 presentasi, nanti akan saya upload makalahnya dan videonya. Setelah itu ada evaluasi setelahnya, pertanyaan terkait video itu. Apa manfaatnya? Saya ingin mengukur apakah mahasiswa betul-betul memperhatikan video presentasi mahasiswa atau temannya yang lain, ataukah dia hanya absensi kemudian menghilang. Nah, maka di situ mahasiswa wajib absensi, kemudian menyimak video, kemudian menjawab pertanyaan, kemudian berdiskusi. Jadi absensi, menyimak video, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan. Nah, itu adalah aktivitas yang wajib dilakukan mahasiswa dalam perkuliahan. Jadi walaupun perkuliahan kita ini online, tapi kita berusaha agar bisa semaksimal mungkin, agar bisa seinteraktif mungkin. Ya, ada pertanyaan, ada diskusi, dan setiap mahasiswa berdiskusi, berkomentar, bertanya, menanggapi, insya Allah akan saya lakukan penilaian. Jadi di e-learning ada sistem penilaian diskusi yang nanti di akhir akan terekap semuanya. Sehingga mahasiswa yang sejak awal tidak aktif berdiskusi, maka akan terlihat, historinya akan sangat terlihat di e-learning. Saya tinggal mengunduh Excel, teman-teman yang tidak berdiskusi itu akan terlihat dengan baik. Mungkin itu penjelasan awal saya, pengantar saya, penjelasan tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak perkuliahan. Silahkan setelah ini PJMK membagi tugasnya dan menyerahkan ke saya hasil pembagiannya, serta untuk kelompok pertama dipersiapkan pada pertemuan yang kedua. Dan perlu dicatat lagi bahwa penyerahan tugas kepada saya itu maksimal H-1. Artinya misalkan perkuliahan kita itu Rabu jam 9.40, maka terakhir penyerahan tugas yang berbentuk makalah dan link video itu adalah Selasa jam 9.40, jadi H-1. Ya, nanti ketelatan menyerahkan tugas nanti akan ada catatan dari saya sendiri. Jadi H-1 dari waktu kita kuliah itu adalah batas terakhir penyerahan tugas, atau H-24 jam. Kenapa begitu? Karena supaya saya ada jeda waktu untuk menguploadnya ke e-learning, biar saya ada jeda waktu untuk mensettingnya di e-learning. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, agar diperhatikan dengan baik-baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.